ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم Bismillahirrahmanirrahim. Menjelang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, ada suara-suara yang menyebutkan bahwa sungguh Nabi Al-Mustafa telah dilahirkan. Itu suara-suara itu dari batu-batu, dari pohon-pohon, gunung-gunung, itu mengucapkan selamat atas kelahiran Kanjeng Nabi. Hadza wa qad istasana al-qiyama inda dzikri maulidihi syarifi a'immatun dzawu riwayati wa rawiyah. Hadza ay ifham hadza, fahamilah. Hadza faham sira ing iki kaul. Jadi pendapat itu, apa yang disampaikan itu, kita semua supaya memahami kebenaran, jangan dibohongkan. Wa qad istasaha, teman-teman milang-milang bagus al-qiyamah ing ngadeg inda dzikri maulidihi, nalika nutur kelahirane Kanjeng Nabi. Wiyosane itu kelahiran asyarifi kang mulya, sapa a'immatun pira-pira imam. Ya, jadi para imam, para ulama ya menganggap baik, namanya istihsan, menganggap baik apabila menyebutkan kelahiran Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi disebutkan lahir, itu para imam menganggap baik, yaitu berdiri, itu ya. Itulah dalil pada saat mahallul qiyam, itu dalilnya ini, namanya dalil istihsan. Para ulama menganggap baik, gitu ya. Ketika menyebutkan Kanjeng Nabi lahir, itu baiknya, sebaiknya berdiri. Niatnya adalah untuk menghormati kelahiran Kanjeng Nabi. Ya, para ulama dawu riwayaten kang duweni nyeritakan hadis, artinya para imam ahli hadis, maksudnya para ulama ahli hadis ya, itu menganggap istihsan, menganggap bagus apabila ketika menyebutkan kelahiran Kanjeng Nabi, orang supaya berdiri. Itu namanya istihsan ya. Para ulama ahli hadis riwayatin warawiyah ya, dan juga ahli pikir, bukan hanya di samping ahli hadis, mereka itu juga ahli berpikir untuk menghormati Kanjeng Nabi. Disebutkan di dalam kitab Dalilus Sailin, ketika Kanjeng Nabi naik ke langit pada saat Isra Mi'raj, naik ke langit, ada malaikat. Malaikat di langit itu seorang malaikat yang punya
rakyat 70.000. Ya, 70.000 rakyatnya. Malaikat itu begitu mulia. Tapi ketika Kanjeng Nabi naik, dia itu tidak menghormati Kanjeng Nabi. Jadi semacam menyepelekan itu ya, meremehkan Kanjeng Nabi. Apa yang terjadi? Dia jatuh, sayapnya putus, jatuh, sampai jatuh berada di atas gunung namanya Gunung Kop. Dia jatuh, tidak bisa terbang. Kemudian ketika malaikat Jibril lewat, malaikat ini tadi minta tolong, ya Jibril, tolong aku mohonkan ampun kepada Allah. Kenapa kamu? Ketika Nabi Muhammad naik itu saya tidak ikut berdiri, saya tidak hormat, maka oleh Allah dimarahi gitu ya. Maka saya jatuh ke tempat ini, sayap saya putus, sayapnya putus, tidak bisa terbang. Mohonkan aku maaf kepada Allah SWT. Kemudian malaikat Jibril naik kepada sowan kepada Allah, menyampaikan si fulan tadi itu minta maaf gitu ya. Kemudian oleh Allah diberitahu, "Hei Jibril, kalau dia itu ingin minta maaf supaya baca salawat kepada Muhammad, nanti saya maafkan itu." Ya. Kemudian dia turun lagi, malaikat Jibril menyampaikan pada malaikat tadi itu, Allah memaafkan kalau kamu baca salawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian dia baca salawat. Setelah baca salawat, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, sayapnya utuh lagi, bisa terbang. Itu dalam kitab Dalilus Sa'irin. Jadi jangan main-main. Jadi kalau ada orang berdiri, tidak mau berdiri, itu namanya kurang menghormati. Maka para ulama menganggap baik, yang namanya istihsan itu, dalilnya istihsan. Para ulama ahli hadisnya, patuba mongko bejo, sungguh bahagia. Patuba mongko bejo temen, liman kaduwe wong kana kang ana apa takzimuhu ngagungaken Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang mengagungkan Kanjeng Nabi itu bahagia, sungguh bahagia orang yang mengagungkan Kanjeng Nabi. Karena apa? Perintah Allah. Allah memerintahkan supaya kita ini mengagungkan Kanjeng Nabi. Malaikat itu minta membaca selawat kok. Tidak ada orang tidak mau. Nah, itu namanya orang tidak mau mengagungkan Kanjeng Nabi. Oleh Allah dimarahi. Ya, sungguh bahagia. Ghayata maramihi, ya, katok-katoke nggon sejaneman. Artinya orang itu berhasil apa yang menjadi tujuannya. Itu ya. Itulah sebabnya yang pertama kali mengadakan peringatan Maulid Nabi itu siapa? Raja Mudofar. Pada saat para sahabat belum ada peringatan Maulid Nabi itu, ya. Tapi memuliakan Kanjeng Nabi malah mereka lebih-lebih. Cuma secara formal memperingati Maulid itu baru dilakukan oleh seorang raja namanya Malik Mudofar. Beliau menghabiskan dana $30.000, 30.000 dinar uang emas. Kemudian tahun lagi dia mengadakan peringatan Maulid Nabi itu dengan menyembelih 5.000 ekor kambing, 10.000 ekor ayam, ya dah, 100.000 minuman dari susu, 100.000 makanan jenang dia. Itulah dia memuliakan Kanjeng Nabi. Maka raja
mengadakan besar-besaran peringatan Maulid Nabi itu ditiru oleh rakyatnya, seluruh rakyat mengadakan peringatan Maulid Nabi, kemudian ditiru oleh umat Islam seluruh dunia, termasuk Indonesia ini, gitu ya. Tidak ada masjid, mushola yang tidak mengadakan peringatan Maulid Nabi, itu tidak ada. Sampai negara pun presiden tidak pernah berhenti, tiap tahun pasti di Istana Negara mengadakan peringatan Maulid Nabi. Kalau Isra Mi'raj itu di masjid, karena Isra Mi'raj itu kan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maka pemerintah mengadakan peringatan Isra Mi'raj itu di Masjid Istiqlal ya. Tapi kalau peringatan Maulid Nabi di Istana Negara, ya itu, maka negara menjadi aman. Jadi negara itu menjadi aman kalau orang itu memuliakan Kanjeng Nabi tadi itu. Ya ceritanya seperti kemarin ya, menjelang Kanjeng Nabi lahir itu kan dunia ini oleh Allah dihiasi dengan berbagai macam perhiasan, tanaman-tanaman menghijau, buah-buahan matang-matang kan gitu. Kemarin ceritanya begitu. Maka sungguh bahagia orang yang mengagungkan Kanjeng Nabi itu berhasil apa yang menjadi cita-citanya. Ghayata maramihi wa marma, tegese wakasane sejat, wakasane sejaniman, apa yang dituju berhasil. Atirillahumma qabrahul karim bi arfin syadiyim min salati wa taslim. Ayo, atirillahumma qabrahul karim bi arfin syadiyim min salati wa taslim. Ya, maka ini mulai menerangkan kelahiran Kanjeng Nabi. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadaihi alal ardi rafi'an ra'sahu ila sama'il aliyah. Wa baraza lan dohir atau lahir sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wadi'an halin deleh yadahi ing tangan lorone Kanjeng Nabi, asta lorone, tangan lorone diteleh alal ardi ing atase bumi. Aneh ya. Jadi tidak seperti biasanya bayi lahir. Jadi begitu lahir, tangan beliau keduanya di atas bumi. Terus rafi'an haling ngangkat rasahu ing sirai Kanjeng Nabi ila sama'i maring langit al aliyati kang luhur. Jadi begitu lahir, kedua tangannya ditaruh di atas bumi, kepalanya melihat ke langit. Mumian bidzalika rafi ila sudatihi wa ulah. Ada apa seperti itu? Mumian karena aweh isyarah, itu namanya isyarah. Bidzalika rafi kelawan mengkon ngangkat sirah ila sudatihi maring kagustine Nabi. Jadi mengangkat kepala ke langit itu merupakan isyarat bahwa beliau akan menjadi seorang pemimpin besar. Sudatihi itu namanya kepemimpinan. Jadi kepemimpinan Kanjeng Nabi itu sangat tinggi sehingga diberikan isyarat kepalanya naik, ya, menghadap ke langit. Wa ulahu lan luhur Kanjeng Nabi, ya, luhur, jadi orang yang sangat mulia. Maka Raja Romawi ketika mendengar beritanya Kanjeng Nabi seperti itu kan, dia mengatakan kepada Abu Sufyan setelah bertanya bagaimana Muhammad itu gini, dia mengatakan, Raja Romawi itu, andai kata saya bisa ketemu dengan beliau,
saya akan mencuci kakinya, akan mencium dan mencuci kakinya. Itu Raja Romawi ya. Jadi yakin bahwa dia adalah nabi, itu bukan main-main. Wa musyiran ila rif'ati qadrihi ala sairil bariyah. Berbeda dengan Raja Persia yang beragama Majusi menyembah api itu. Setelah membaca surat Kanjeng Nabi dirobek-robek. Kurang ajar, seorang hamba kok berani menyebut nama saya sesudah nama dia. Padahal yang dimaksud hamba itu siapa? Hamba Allah, bukan hamba budak. Dia marah-marah, dirobek. Apa artinya? Setelah itu Kanjeng Nabi tahu, ya Allah, dia merobek-robek surat saya, robek-robeklah kerajaannya. Kemudian malam harinya dibunuh oleh anaknya. Terjadi perebutan kekuasaan, ya, putra mahkota anaknya sendiri membunuh ayahnya. Itu ya. Wa musyiran aweh isyarah ila rif'ati qadrihi maring luhure derajate Kanjeng Nabi. Jadi mengangkat kepala ke atas tadi itu menunjukkan, memberikan isyarat ketinggian derajat Kanjeng Nabi ala sairil bariyati, ngungkuli sakabehane makhluk. Jadi mengungkuli, melebihi seluruh makhluk, bukan hanya manusia, ya, seluruh makhluk. Itulah Kanjeng Nabi. Wa annahul habibul ladzi hasunat tibauhu wa sajaya. Wa annahu lan setuhune Kanjeng Nabi iku al habibu kekasih, seorang habib, kekasih Tuhan, Habibullah, kan itu, kekasih Allah. Alladzi hasunat kang bagus apa tibauhu watake Kanjeng Nabi, wasajaya lan tegese watake Kanjeng Nabi. Ya, seorang nabi sebaik-baik makhluk dan merupakan habib, kecintaan Allah yang sangat tinggi akhlaknya. Wada'at ummuhu abtal muttalibi wa huwa yatufu bihati kalbaniyah. Wada'at lan ngundang sapa ummuhu ibune Kanjeng Nabi Abdul Muttalib ing Abdul Muttalib. Jadi setelah Kanjeng Nabi lahir, Ibu Aminah, ibunya Kanjeng Nabi, utusan memberitahu kepada neneknya, yaitu Abdul Muttalib. Waktu itu Abdul Muttalib di mana? Sedang tawaf. Wa huwa utawi Abdul Muttalib iku yatufu tawaf sapa Abdul Muttalib bihati kalbaniyati ana ing arah-arahe Ka'bah kang den senengaken. Jadi Mbah Abdul Muttalib waktu itu sedang tawaf ada di Ka'bah. Diberitahu ya bahwa cucunya lahir. Setelah mendengar, fa'aqbala musri'an wa nadhara ilaihi wa balagha minas sururi munah. Fa'aqbala mongko madhep sapa Abdul Muttalib musri'an khali enggal-enggalan, ya, dia segera dengan cepat ingin melihat cucunya itu. Wa nadhara lan ningali sapa Abdul Muttalib ilaihi maring Nabi, melihat cucunya itu. Wa balagha lan tumeka sapa Abdul Muttalib minas sururi saking bunga-bunga tumeka munahu ing angen-angene Abdul Muttalib. Sungguh
merasa gembira ya yang luar biasa setelah melihat cucunya lahir tadi itu. Wa adkhalahul ka'batal gharra wa qama yad'u bi khulusin niyyah. Kemudian Mbah Abdul Muthalib membawa cucunya itu dibawa ke Ka'bah. Wa adkhalahu lan manjingake sapa Abdul Muthalib ing Kanjeng Nabi dipanjingno dilebokno al-Ka'bah ing dalam Ka'bah. Dibawa masuk ke dalam Ka'bah al-gharra kang mencorong yang cemerlang. Wa qamalan ngadeg sapa Abdul Muthalib yad'u khalindunga sapa Abdul Muthalib bihulus niati kelawan ikhlase utawa bagus niat ya. Mbah Abdul Muthalib membawa cucunya itu ke Ka'bah, kemudian berdiri mendoakan dengan doa yang sungguh-sungguh ikhlas. Wa yashkurullaha ta'ala ala ma manna bihi alaihi wa a'tah. Wa yashkurulan syukur sapa Abdul Muthalib Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala alhamdulillah alhamdulillah alama ing atase barang mana kang aweh kenugrahan sapa Allah bihi kelawan ma alaihi ing atase Abdul Muthalib. Sungguh Abdul Muthalib merasa gembira bersyukur kepada Allah atas pemberian Allah kepadanya, yaitu berupa cucunya. Wa atahu tegese paring sapa Allah ing Abdul Muthalib. Jadi beliau sudah tahu itu calon cucunya dia adalah calon seorang nabi, sudah tahu. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam nadhifan makhtunan maqtu asyarati biyatil qudratil ilahiyah. Wa ulita lan den putraaken dilahirkan sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nadhiban khali bersih saking reget. Bayi lahir dalam keadaan suci dari kotoran ya. Mahtunan tur khali den sunati. Dadi lahir Kanjeng Nabi itu sudah dalam keadaan khitan, mahtunan dihitan. Maktu asrati tur dan potong pusre ya, dari pusatnya sudah dalam keadaan terpotong dan sudah dalam keadaan khitan. Jadi tidak seperti bayi-bayi yang lain. Kalau bayi yang lain kan masih belum khitan dan pusatnya ini masih belum terpotong, jadi dipotong sendiri oleh orang yang hadir. Kalau lahirnya di dokter ya dokternya yang potong, gitu ya. Kanjeng Nabi tidak, dalam keadaan bersih, dalam keadaan sudah berkhitan dan pusatnya pun sudah terpotong. Biadil qudratil ilahiyati kelawan kekuasaane paperentahane sifat kuasa kang basa pangeran, artinya dengan kekuasaan Tuhan itu aja. Jadi kekuasaan Allah yang menjadikan Kanjeng Nabi lahir seperti itu, kekuasaan Allah yang maha kuasa. Tayyiban dahinan makhulatan bikukhlil inayati aina. Di samping terpotong pusatnya, bersih dari kotoran, dalam keadaan khitan, Kanjeng Nabi juga dalam keadaan harum baunya. Tayyiban hale wangi, dahinan terhari lenganan. Jadi seperti orang yang memakai minyak rambutnya berminyak dan baunya harum.
Makhulatan turhale den celai, ya, kedua matanya juga memakai celak. Bikohlil inayati kelawan celak kang basa pitulung apa ainahu meripat lorone Kanjeng Nabi. Kedua mata beliau seperti orang yang pakai celak. Siapa itu yang membuat seperti itu? Ya tadi itu Qudratul Ilahiyah, Allah yang menciptakan. Jadi tidak seperti manusia yang lain. Itulah sebabnya ada syair Muhammadun basharun lakal bashari bal huwa yakutu bainal hajari, kan itu. Muhammadun basharun lakal bashari bal huwa kal yakuti bainal hajari bal huwa kal yakuti bainal hajari. Muhammadun adalah manusia tapi tidak seperti manusia, kan. Muhammadun basharun lakal bashari. Muhammad itu adalah manusia tapi tidak seperti manusia. Bal huwa kal yakuti bainal hajari. Tetapi Nabi Muhammad itu adalah bagaikan permata yang berada di antara batu-batu. Gitu. Dari batu banyak tapi ada permata, sama batunya tapi lain, itu ya. Ada batu permata tapi yang lain itu batu kali, gitu ya. Kalau batu kali itu 1 truk harganya 100.000, kalau permata wah jutaan, kan gitu. Jadi Kanjeng Nabi itu betul manusia tapi tidak sama dengan manusia. Ya, permata itu juga batu, tapi tidak sama dengan batu kali. Maksudnya begitu. Syair itu berbunyi begini. Muhammadun basharun lakal bashari bal huwa kal yakuti bainal hajari bal huwa kal yakuti bainal hajari. Itu bisa ditulis di tepi, ya, ditulis di halaman belakang nih, ya. Muhammadun basharun, Nabi Muhammad itu adalah manusia, atau di belakang boleh Muhammadun basharun laisa kal bashari, tapi tidak sama dengan manusia. Muhammadun basharun laisa kal bashari, itu ditulis itu syair. Muhammadun basharun, Muhammad itu adalah manusia. Muhammadun basharun laisa kal bashari, tidak seperti manusia. Itu. Bal huwa kal yakuti, yakut. Bal huwa kal yakuti bainal hajari, ditulis ya. Bal huwa kal yakuti bainal hajari. Muhammadun basharun laisa kal bashari bal huwa kal yakuti bainal hajari. Ya, Muhammadun basharun lakal bashari bal huwa kal yakuti bainal hajari bal huwa kal yakuti bainal hajari. Ayo, Muhammadun basharun lakal bashari bal huwa kal yakuti bainal hajari bal huwa kal yakuti bainal hajari, gitu ya.
Wong bayi lahir seperti itu. Mana ada, kan itu kan tidak ada yang lain. Lahir, kedua tangannya taruh di atas bumi, kepalanya menghadap ke langit. Kan tidak ada yang lain bayi seperti itu. Dalam keadaan khitan, bersih suci dari kotoran, sudah terpotong pusatnya, kedua matanya seperti orang pakai celaan. Semua itu adalah kekuasaan Allah, kan begitu ya. Wa qila khatanahu jadduhu ba'da sab'i layalin sawiyah. Wa qila lan den ucapake, artinya ada pendapat lain. Khatanahu nyunat ing Kanjeng Nabi sapa jadduhu eyange Kanjeng Nabi, yaitu Abdul Muthalib. Menurut satu pendapat, di samping Kanjeng Nabi itu sudah khitan, begitu lahir dalam keadaan khitan, tapi ada pendapat lain, Kanjeng Nabi itu dikhitan oleh neneknya pada waktu umur 7 hari. Ba'da sab'i layalin, sause 7 wengi sawiyatin kang sampurna. Jadi setelah 7 hari ya, Kanjeng Nabi dikhitan lagi oleh Mbah Abdul Muthalib. Mungkin itu hanya merupakan formalitas saja gitu. Jadi formalitasnya. Jadi setiap bayi itu disunati pada waktu umur 7 hari. Itu kalau orang Arab. Jadi bangsa Arab itu sudah menjadi adat kebiasaan, kalau mereka punya anak lahir dikhitan umur 7 hari. Gitu ya. Kalau anak Indonesia enggak. Orang tua-tua kita itu tidak, itu adat Indonesia lain. Orang tua-tua kita aja kok ae nek wis gede. Nah, gitu ya. Coba apa? Engko nek dihitani cilik dihitan. Engko nek ana kancane sunat oleh duwe akeh, njaluk sunat meneh. Itu alasannya gitu. Ana kancane sunat oleh duwe akeh wong ngene. Tuh awake kepengin sunat meneh, padahal dia sudah sunat. Itu alasannya begitu. Aja kok ae nek wayahe ya. Ya. Jadi kalau sudah SD mungkin kelas 5, kelas 6 baru dikhitan. Itu kalau Indonesia adat lain dengan orang Arab. Orang Arab itu umur 7 hari dikhitan aja. Ya. Sab'a ba'da sab'i layalin sawiyah. Kemudian wa awlama wa at'ama wa samahu Muhammadan. Wa awlama lan gawe walimah. Walimah itu selamatan itu ya, walimahan, namanya walimatul khitan gitu ya. Nah, kita juga anak-anak kita pada saat anak-anak itu dikhitan ada selamatan, nyembelih kambing ya, nyembelih kambing di sate. Sate itu sate ya. Ya, itu apa namanya? Ya, jadi hukumnya sunnah ya, akikah namanya. Jadi setiap anak itu sunat diakikahi. Kullu ghulamin murtahanun bi akikatihi. Begitu kata Rasul. Setiap anak itu digadaikan dengan akikahnya. Jadi seperti orang tua itu menebus anaknya itu seolah-olah digadaikan, padahal ditebus dalam arti syukur ya, saya diberikan anak oleh Allah SWT bagaikan gadai, saya syukuri, ditebus. Maka kalau sudah disyukuri, diakikahi, selamat anak itu gitu ya. Itulah selamat anak itu, seterusnya tidak kena macam-macam, tidak kena
tidak kena penyakit, itu sehat. Itu kalau sudah diakikahi. Dia hukumnya sunnah. Kalau laki-laki kambingnya 2, kalau perempuan 1. Itu sunnah. Murtahanun biakikatihi, setiap anak itu lahir ya digadaikan dengan akikahnya. Ya, tadbahu yauma sabihi, akikah itu disembelih pada hari ke-7. Itu hadisnya begitu. Wa yuhlaku wa yusama, dicukur rambutnya dan diberi nama. Itu ya. Maka ya, sampai hari ini itu dilakukan oleh umat Islam. Jadi kalau anaknya ya diakikahi, akikah itu pada waktu anak itu umur 7 hari. Kalau belum punya, kalau sudah punya uang untuk beli kambing gitu. Kalau belum, misalnya boleh ditunda sampai 14 hari. Jadi 7 tambah 7. Boleh juga 7 ke 3, 21 hari. 7. Itu sunnah. Di dalam fikih begitu. Jadi sunnahnya hari ke-7. Kalau belum siap boleh 14 hari ke-14. Belum siap 21. Dia terus 7 sampai dewasa. Itu masih sunat. Tapi kalau sudah dewasa belum diakikahi, maka yang akikah itu bukan orang tuanya, tapi anak itu yang akikah. Itu ya. Karena dia belum diakikah oleh orang tuanya, saya akikah sendiri. Karena dia sudah bekerja, sudah mampu beli kambing kan gitu. Gitu. Tapi kalau belum dewasa, orang tuanya yang akikah. Ya. Kemudian disembelih kambing. Allahumma hadhihi minka, ya dah, fataqabbal. Allahumma hadhihi akikati, hadhihi akikatu fulan bin fulan, fataqabbal, disembelih, disebut namanya kan itu. Itu sebenarnya begitu. Ya, jadi oleh Mbah Abdul Muttalib Kanjeng Nabi tetap dikhitan, mungkin hanya formalitas saja. Diadakan selamatan. Wa ulama wa at'ama, lan aweh mangan sapa jad itu Abdul Muttalib ya, selamatan pakai makanan. Wa samahu, lan ngarani sapa jaduhu Muhammadan, ing aran Nabi, ing aran Muhammad. Jadi itu menurut pendapat ya. Kalau kemarin itu kan yang memberi nama Muhammad itu kan ada malaikat ya, yang memberitahu kepada Ibu Aminah, kamu sekarang ini sedang hamil, anak yang ada di dalam kandunganmu itu adalah seorang ya, orang mulia, akan menjadi pemimpin dunia. Kalau lahir nanti supaya diberi nama Muhammad, kan gitu ya kemarin. Tapi kalau ini pendapat lain, yang memberi nama Nabi Muhammad itu adalah neneknya. Dihitan lagi, diselamati, diakikahi, dan diberi nama, gitu ya. Wa akramalan muliakan sapa jaduhu, Abdul Muttalib memuliakannya, maswahu ing panggonane Nabi. Sangat Abdul Muttalib sayang kepada anak cucunya ini, sangat dimuliakan cucunya itu. Kalau misalnya beliau duduk di tempat yang mulia, cucunya itu datang, maka beliau pindah, cucunya suruh duduk di tempatnya. Itu dah Mbah Abdul Muttalib, sangat memuliakan. Attirillahumma qabrahul karim bi arfin syadiyyin min salatin wa taslim. Wa dhahara inda wiladatihi khawariku wa gharaibu ghaibiyah. Wa dhahara lan pertela nampak inda wiladatihi nalika
den lahiraken Kanjeng Nabi apa khawariku pira-pira perkara kang nulayani adat, kejadian-kejadian yang aneh-aneh, maksudnya ya khawarik itu kejadian-kejadian yang aneh-aneh pada saat Kanjeng Nabi lahir itu terjadi, namanya khawarik. Wa ghaibu lan pira-pira perkara kang kawi utawa langka, jarang terjadi, ya, ghaibiyatun kang basa samar, ya itu. Jadi ketika Kanjeng Nabi lahir, nampaklah kejadian-kejadian yang aneh-aneh yang tidak pernah terjadi atau jarang sekali terjadi. Irhasan krana ndasari linubuwati maring kenabiane Kanjeng Nabi Muhammad, namanya irhas. Kalau kejadian-kejadian aneh-aneh itu terjadi pada saat seseorang itu sudah jadi nabi, namanya apa? Mukjizat. Itu kalau sudah jadi nabi. Tapi kalau masih kecil belum jadi nabi tapi sudah terjadi keanehan-keanehan, itu namanya irhas. Itulah sebabnya kemarin saya beritahu bahwa kejadian Raja Abraha yang akan merobohkan Ka'bah, ya, akhirnya oleh Allah dihancurkan dengan burung ababil, seluruhnya habis. Ka'as bin Ma'kul seperti rumput yang dimakan sapi, habis seluruhnya. Ya, itu kejadian kapan? 50 hari menjelang Kanjeng Nabi lahir, gitu ya. Itu termasuk irhas namanya. Sebelum Kanjeng Nabi lahir sudah kejadian seperti itu. Ya, itulah sebabnya Kanjeng Nabi itu lahir tahun berapa? Tahun gajah. Itu. Jadi lahirnya Nabi Muhammad itu tahun gajah. Kok tahun gajah? Iya, karena kejadian gajah, tentara gajah yang dihancurkan oleh Allah. Itu ya. Itu 50 hari Kanjeng Nabi sebelum lahir. Itu namanya termasuk khawarik, kejadian aneh seperti itu. Irhasan karena dadi dasar. Irhas itu namanya dasar. Jadi kalau mukjizat itu adalah sesuatu yang aneh milik seorang nabi, orang lain tidak punya, ya, itu namanya mukjizat dan tidak bisa dilawan. Nabi Musa oleh Allah diberikan mukjizat berupa tongkat. Tongkat itu kalau dilepas jadi ular, ular betul, bukan main-main. Lain dengan sulapan, sehingga para tukang sihir semuanya mengaku itu bukan sihir, karena ular betul itu ya. Sehingga ular-ular yang diciptakan oleh tukang sihir habis dimakan oleh ular yang betul-betul ular, yaitu mukjizat Nabi Musa itu ya. Maka namanya mukjizat itu adalah kejadian yang luar biasa, amrun khariqun lil ada, makrunun bitahadi, bersamaan dengan pengakuan seorang nabi. Jadi mukjizat itu adalah keanehan milik nabi, ya. Makrunun bitahadi ma'a adamil mu'aradah, tidak bisa dikalahkan, gitu ya. Itu adalah mukjizat tiga ini. Jadi tiga itu, mukjizat itu adalah sesuatu yang aneh, kejadian yang luar biasa. Yang kedua, milik seorang nabi. Yang ketiga, tidak bisa dikalahkan. Itu namanya mukjizat, gitu ya. Kalau bukan seorang nabi tapi punya SMA seperti itu, apa namanya? Karomah. Itu milik para wali. Sunan Kalijogo
ketika ditantang oleh seorang pendeta, ya toh, seorang pendeta datang membawa seekor burung merpati, ya, dia ingin mengalahkan Sunan Kalijaga. Kemudian di hadapan Sunan Kalijaga, pendeta tadi itu melepas burung. Burung itu dilepas. Setelah dilepas, burung itu terbang tinggi. Apa katanya? Hei Kalijaga, kalau bisa kamu tangkap burung itu. Ya. Bagaimana menangkap burung itu terbang, suruh nangkap. Kemudian Sunan Kalijaga itu melepas kasutnya, kaos kakinya dilepas, dilemparkan jadi burung. Itu. Jadi burung terbang menangkap burungnya Sunan Kalijaga itu. Burungnya pendeta itu ditangkap, dibawa ke hadapan pendeta tadi itu. Itu namanya karomah, bukan mukjizat, tapi karomah milik seorang waliullah kan itu. Ya, kalau milik Nabi namanya mukjizat. Sebelum jadi Nabi namanya irhas, irhasan linubuwatihi. Wa i'laman lan meruhaken, untuk memberitahu bi annahu kelawan setuhune nabi iku mukhtarullah taala, selirane utawa pilihane Allah taala. Jadi nabi itu adalah dipilih oleh Allah, tidak sembarangan, dipilih orang yang terbaik. Maka tadi kan dikatakan Nabi Muhammad itu makhluk terbaik, itu dipilih oleh Allah, mukhtarullah atau Mustafa. Allahumma sholli alal Mustafa. Di Mustafa itu orang yang dipilih oleh Allah. Mukhtarullah sama. Wa mustabahu lan pilihan ya Allah sama. Ijtaba juga memilih, ikhtara juga memilih, istafa juga memilih. Nama bahasa Arab ya. Fazitatis sama uhibdan warudaan hal marodatu wadawun nufusis syaitaniyah. Fazidat mongko tambah apa asama ulangit apa nih hibdan reksane. Maka setelah Kanjeng Nabi lahir, langit itu juga dipelihara, gitu ya, oleh Allah dipelihara. Bagaimana caranya? Warud dalanten tula anha sange langit opo almaradatu ndelurung-ndelurunge jin. Jadi jin yang nakal-nakal itu tidak bisa naik ke langit. Ya, jin-jin yang ada di bumi tidak bisa naik ke langit. Padahal sebelum Kanjeng Nabi lahir, mereka itu bisa terbang naik ke langit, bisa mendengarkan suaranya malaikat-malaikat. Itu jin. Tapi setelah Kanjeng Nabi lahir, mereka tidak bisa terbang, ya, mereka tidak bisa naik ke langit. Itulah ketika Kanjeng Nabi sudah jadi Nabi, pada satu saat mengajar pengajian seperti ini, para sahabat di sebuah tempat, jin itu lewat, rajanya jin, mendengar suara ada orang baca Quran, ya para sahabat itu. Kemudian dia masuk. Itu jin dan masuk. Kemudian bertanya, Anda ini siapa? Itu. Kemudian oleh Rasulullah dijawab, saya adalah Muhammad Rasulullah. Kamu siapa? Kami adalah jin. Itu ya, rajanya jin. Kemudian dia tanya lagi, loh apa sudah lahir Muhammad? Ya saya ini. Itu katakan Nabi. Waktu itu kan Nabi kan umur 40 tahun, diangkat jadi Nabi kan itu ya. Oh, oleh karena itu kenapa saya sudah 40 tahun tidak bisa naik ke langit? Itu ya, kata jin tadi. Kami sudah 40 tahun tidak bisa naik ke langit. Kalau begitu, betul Anda ini adalah seorang nabi, gitu ya. Umur 40 tahun diangkat jadi nabi, umur 40 tahun, selama 40 tahun
jin itu tidak bisa naik ke langit. Akhirnya dia datang masuk Islam, minta diislamkan. Dia percaya ada Nabi itu adalah Nabi. Kemudian oleh Rasulullah diislamkan. Ya, diislamkan. Kemudian oleh Rasulullah diperintah supaya rajanya jin ini mengislamkan jin-jin di dunia. Oleh Rasulullah diberi tugas untuk mengislamkan jin-jin. Itulah. Maka tempat itu dibangun sebuah masjid namanya Masjid Jin. Ada di tengah kota Mekah itu. Saya juga berdatang melihat. Ya masjidnya kecil seperti Darul Qutb. Tapi masjid itulah nama Masjid Jin. Saya pikir Masjid Jin itu sepi, tidak ada orangnya. Apa namanya itu? Angker. Saya pikir begitu. Loh, ternyata tidak. Ramai di tengah pasar. Pasar. Ini Masjid Jin. Jadi masjid yang bersejarah. Ya, tadi itu Kanjeng Nabi membaiat seorang jin masuk Islam dan oleh Rasulullah diberikan tugas mengislamkan jin-jin. Tapi ada yang ya seperti manusia lah, ada yang beriman, ada yang kafir. Jin itu sama dengan manusia. Manusia itu ada yang beriman, mukmin, ada yang kafir. Jin juga begitu. Jin yang kafir namanya setan. Gitu ya. Itu ya. Maka langit itu dipelihara. Artinya setelah Kanjeng Nabi lahir, jin-jin tidak bisa naik ke langit. Warad dalan tentulaan hasa ke langit apa almarodatu delurung-delurunge jin. Maka di dalam surat Tabarak itu kan begitu. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ya. Jadi apa namanya? Rujuman lisyayatin. Jadi ketika setan-setan mau naik ke langit dilempar dengan bintang-bintang. Rujuman lisyayatin. Ya. Dilempar oleh malaikat dengan bintang-bintang bintang-bintang itu ya. Maka mereka jin-jin itu sudah tidak bisa naik lagi. Maradatul al-maradatu delurung-delurunge jin yang jelek-jelek. Wadawun nufusi lan pira-pira wong kang duwene nafsu asyaitoniati kang basa setan ya. Jadi setan-setan itu sudah tidak bisa naik ke langit gitu ya. Maka dukun-dukun itu kan orang-orang yang percaya kepada jin, percaya kepada setan, dukun-dukun itu. Kalau ada orang datang tanya siapa jodoh saya, apa pekerjaan saya, maka dukun dari itu dia pura-pura tahu berita dari langit bahwa Anda ini pekerjaannya adalah dagang, Anda ini tani, misalnya gitu. Itu namanya dukun. Lah dari mana dia itu tahu? Dari jin. Jadi jin memberitahu. Jadi punya khodam, punya pembantu, dukun tadi ya, pembantunya siapa? Setan, jin. Membisiki setan itu, ya. Tapi bohong. Itulah orang yang datang kepada dukun itu hukumnya haram, tidak boleh. Ya, ada seorang sahabat tanya, ya Rasul, bagaimana hukumnya orang datang kepada dukun, istilahnya kahana. Waktu Kanjeng Nabi sebelum jadi Nabi itu banyak dukun-dukun. Itu percaya sama jin dan setan itu. Kemudian Kanjeng Nabi bilang, Kanjeng Nabi dawuh bahwa ya orang yang datang kepada dukun-dukun itu salatnya tidak diterima 40 hari, itu ya.
Jadi datang kepada dukun menanyakan sesuatu, sholatnya ada diterima 40 hari. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, tapi kadang-kadang dukun itu ada benernya gitu ya. Dia bilang misalnya dia itu pekerjaannya yang baik itu adalah dagang. Betul, dia itu selalu dagang berhasil, ekonominya baik. Kemudian apa kata Nabi? Dukun itu benernya 1 tapi bohongnya 99. Nah gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau dia bilang bener, itu hanya 1 itu bener. Tapi setelah itu bohong. Itu ya. 99 bohong. Yang 1 itu hanya bener, 1 itu hanya kebetulan mendengarkan jin tadi itu. Jin itu mendengarkan suara malaikat yang ada di langit sana. Setelah mendengar, kemudian diberitakan pada dukun ini. Apa yang dikatakan oleh malaikat itu benar, disampaikan pada dukun. Dukun percaya pada jin tadi itu. Disampaikan, ternyata betul. Dia itu pekerjaannya adalah dagang. Betul. Tapi setelah itu datang kepada dukun tadi, ngomongnya sudah berubah, 99 bohong. Itu maka tidak boleh karena datang ke dukun kebohongan. Warajamatin nujumun nairat, warajamat lan balang apa anujumu pira-pira lintang, an-nairatu kang mencorong, kulla rajimin ing saben-saben setan kang den balang. Maka setan itu disebut ar-rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Artinya setan itu yang dilempar, gitu ya. Setan yang dilempar dengan bintang-bintang. Fi halim marqah, ing dalam nalika munggai setan. Jadi ketika setan itu naik ke langit dilempar oleh dengan bintang-bintang sehingga mereka tidak bisa naik ke langit dalam keadaan aman, ya dah, daripada tangan-tangan kotor para setan tadi itu. Wa tadallat wallahu alam bisawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadaihi alal ardi rafi'an ra'sahu ila sama'il aliyah mumiyan bidzalika rafa'i ila sudatihi wa ulah wa musyiran ila rif'ati qadrihi ala sairil bariyah wa annahul habibul ladzi hasunat tiba'uhu wa sajayah wa da'at ummuhu abtal muttalibi wa huwa yatufu bihati kalbaniyah fa aqbala musri'an wa nadhara ilaihi wa balagha minas sururi munah wa adkhalahul ka'batal gharra'a wa qama yad'u bi khulusin niyyah wa yashkurullaha ta'ala ala ma manna bihi alaihi wa a'tah wa ulida sallallahu alaihi wasallama nadhifan makhtunan makhtu asyratil biyadil qudratil ilahiyah
Tayyiban dahinam makahulatan bikuhlil inayati aina wa qila khotanahu jadduhu ba'da sab'i layalin sawiyah wa aulama wa at'ama wa sammahu Muhammadan wa akrama maswah Atirillahumma qabrahul karim bi arbin syadiyim min salati wa taslim wa dhahara inda wiladatihi khawariku wa gharaibu ghaibiyah irhasan linubuwatihi wa i'laman bi annahu mukhtarullahi ta'ala wa mujtaba fazidatis sama'u khibdhan wa rudda anhal maradatu wa dhawun nufusis syaitaniyah warajamatin nujumun nairatu kulla rajimim fi khali marqa sadaqallahul Allahul kafi.